Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin Mas Gurit telah bercerita tentang anak-anak dari Bathara Guru, yaitu Bathara Kala, Bathara Sambu, dan juga Bathara Brahma. Ya. Nah, kali ini saya ingin diceritakan Ya. tentang kisah Bathara Indra dan juga Bathara Bayu. Ya. Itu ceritanya bagaimana Mas Oh Gurit? iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita juga membahas lebih dalam tentunya tentang anak dari Bathara Guru, yaitu Ya. si Bathara Sambu dan juga si Bathara Brahma. Untuk kali ini Mas Bayu ingin diceritakan, kita ingin membahas lebih dalam lagi tentang si Bathara Indra dan juga Bathara Bayu. Tentunya Bathara Indra tadi sudah tidak asing lagi. Pada saat kita membahas beberapa epos wayang kemarin, kita selalu menyebutkan yang namanya seorang Bathara Indra itu tadi. Nah, Bathara Indra yang saya ketahui dia merupakan anak dari Bathara Guru yang juga lahir dari Dewi Uma. Di situ dia juga memiliki, yang saya ketahui dia juga memiliki nama lain atau sebutan lain, yaitu Bathara Sakra. Oh, Bathara Sakra. Bathara Sakra. Nah, yang juga saya ketahui bahwasanya tempat tinggal dari Bathara Indra atau kayangannya dari Bathara Indra tadi ada yang mengatakan di kayangan Tinjomoyo Mas Bayu tempat tinggalnya. Nah, tentang istri dari Bathara Indra yang saya ketahui yang pertama itu tadi ada yang namanya Dewi Wiyati. Nah, hasil pernikahan Bathara Indra dengan Dewi Wiyati tadi memiliki 8 anak. 8 anak. Yang pertama yang bernama Citroroto, ada Citrogono, ada Citroseno, Joyontoko, ada Joyontoro, Arjuna Wongso, ada juga Dewi Tara dan Dewi Tari. Nah, yang sudah kita ketahui bahwasanya tentang Dewi Tara pada saat kita membahas lakon Ramayana, Dewi Tara kemarin diperistri oleh namanya yaitu Kera Subali, Kera Subali, dan akhirnya pernikahan antara Subali dengan Dewi Tara mempunyai anak yang bernama Anggodo. Lalu setelah itu Dewi Tara pun diperistri setelah kematian dari Subali. Si Dewi Tara tadi diperistri oleh adik Subali, yaitu si Sugriwo. Nah, sedangkan si Dewi Tari kemarin diperistri oleh si Dasamuka, Dewi Dasamuka, dan melahirkan anak yaitu si Indrajit Mas Bayu. Indrajit yang dulu juga Mas Gurit pernah ceritakan itu ya? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, juga yang membahas tentang ada sebuah serat yang membahas tentang si Bathara Indra. Itu tadi ada serat namanya Serat Kunjoro Karno. Di situ diceritakan anak dari Bathara Indra yang bernama Purnawijaya tadi memiliki istri yaitu Dewi Gondowati. Itu tadi anak si Bathara Indra tadi ada yang namanya Purnawijaya itu tadi Mas Bayu. Nah, tentang kendaraan atau titian dari Bathara Indra yang saya ketahui, titian atau kendaraan dari Bathara Indra tadi bernama Gajah Airawata. Gajah Airawata, dan senjata dari Bathara Indra tadi bernama Bojro atau juga disebut senjata peledak. Karena pada saat digunakan tadi suaranya itu tadi seperti halilintar nek ditamak kening musuh seperti itu Mas Bayu, yang sangat senjata tersebut juga sangat sakti, senjata Bojro tadi. Nah, ada beberapa juga versi yang mengatakan menurut Serat Mintorogo di situ menuliskan pada saat si Arjuna bertapa di Gunung Indragila. Ini adalah cuplikan kisah tentang Bathara Indra. Nah, Arjuna bertapa di Gunung Indragila dan mengganti namanya menjadi Begawan Ciptoning. Di situ Bathara Indra datang ke hadapan si Arjuna itu tadi, ke pertapan si Arjuna, dan merubah dirinya salin rupa menjadi seorang Brahmana bernama Resi Padya. Di situ diceritakan perdebatan di antara kedua resi, dan di situ diceritakan sang Resi Padya tadi kalah bantah kawruh dengan si Begawan Ciptoning yang kemarin telah kita bahas pada saat lakon Begawan Ciptoning kemarin Mas Bayu. Oh, jadi saat itu mereka berdua itu adu argumen ya Mas? Iya Mas Bayu. Berdebat gitu? Iya, benar sekali. Nah, terus setelah itu bagaimana Mas? Nah, tentang masih seputar tentang Bathara Indra. Nah, Bathara Indra tadi yang menurut saya ketahui dia juga turun ke Marcapada, menitis atau Bathara Indra yang kedua kalinya tadi turun ke bumi ke Marcapada menjadi raja, menjadi ratu di negara Medanggono. Dia bernama Prabu Sakra. Prabu Sakra memiliki patih bernama
Patih Resi Bowo itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi Bathara Indra yang kedua tadi menjadi raja di Medanggono ya? Ya Mas Bayu. Nah, jadi menurut beberapa banyak sekali Mas Bayu tentang yang membahas tentang Bathara Indra sendiri. Nah, ada juga yang menurut Mahabharata mengisahkan bahwasanya Bathara Indra tadi termasuk dari namanya dua Caditya atau anak dari Dewi Aditi yang berjumlah 12. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, akan tetapi menurut pedalangan umumnya yang merajai para dewa itu tadi adalah Bathara Guru. Umumnya di pedalangan yang merajai para dewa tadi adalah Bathara Guru. Akan tetapi jika di Mahabharata ada yang menuliskan bahwasanya yang merajai para dewa itu tadi adalah si Bathara Indra. Itu menurut silsilah Wayang Purwo Mawacarita, nanti bisa dicek di situ. Nah, maka di situ Bathara Indra tadi memiliki nama lain, nama sebutan lain, yaitu Bathara Suropati. Jadi nama lain dari Bathara Indra tadi adalah Bathara Suropati, yang berarti di situ Suro itu tadi berarti dewa, sedangkan Pati tadi berarti ratu. Jadi Pati itu tadi jika di dalam bahasa Jawa umumnya digabungkan dengan nama Pati atau kematian. Namun ada juga yang mengatakan Pati itu tadi berarti ratu, seperti itu. Nah, menurut Serat Uttara Kanda pun juga berbeda. Bathara Indra tadi juga termasuk dari Catur Lukopolo, Mas Bayu. Catur Lukopolo itu maksudnya apa, Mas? Nah, yang perlu diketahui Mas Bayu bahwasanya Catur Lukopolo yang saya ketahui tadi ada 4 dewa yang termasuk Catur Lukopolo. Tadi ada 4. Yang pertama adalah Bathara Indra karena dia menguasai para dewa-dewa itu tadi. Dan yang kedua ada Bathara Yomo atau Bathara Yomodipati. Itu tadi menguasai neraka. Ada yang juga menyebutkan Yomodipati adalah dewa pencabut nyawa. Dan yang ketiga ada Bathara Baruno yang diceritakan dia menguasai samudra seisinya. Dan yang keempat adalah Bathara Kuwera yang menguasai kesugihan atau Raja Brana. Jadi dewa paling sugih setelah seperti itu namanya Bathara Kuwera itu tadi. Oh, jadi yang dimaksud Catur Loka itu adalah dewa-dewa yang memiliki keistimewaan ya, Mas, daripada dewa-dewa yang lainnya. Ya, Mas Bayu, benar sekali. Dan ada 4 dewa yang Mas Guru sebutkan tadi. Ya, Mas Bayu, dengan spesialnya sendiri-sendiri tadi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya kayangan dari Bathara Indra tadi tidak ada yang mengatakan Tinjo Moyo. Ada juga yang menyebutnya kayangan Kaindran. Kaindran. Tadi ada 2 versi. Ada kayangan Tinjo Moyo, ada juga kayangan Kaindran itu tadi. Nah, ada juga yang mengatakan Indraloka. Nah, Kedatone tadi yang saya ketahui diberi nama Puskara Malini seperti itu, Puskara Malini. Tadi Kedatone si Bathara Indra. Nah, ada juga menurut salah satu sumber mengatakan senjata Bajra yang saya sebutkan tadi yang milik Bathara Indra tadi berasal dari balung atau tulang dari Sang Maharsi Datica, seperti itu, Mas Bayu. Gitu ya. Jadi senjata brojo dari Bathara Indra itu berwujud dari tulang gitu. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, dari tulangi Sang Maharsi Datica itu tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit kisah dari Bathara Indra. Kita mengajak ke yang satunya itu Bathara Bayu. Bathara Bayu tadi yang saya ketahui, Bathara Bayu tadi tempat tinggalnya adalah di Kayangan Panglawung. Kayangan Panglawung. Istri dari Bathara Bayu tadi bernama Dewi Sumi. Nah, dia mempunyai anak yang namanya Sang Hyang Sumo, seperti itu, Mas Bayu. Nah, anak dari Bathara Bayu tadi yang saya ketahui ada berjumlah 4 yang lahir dari Dewi Sumi. Ada antara lain yang pertama adalah Bathara Sumarmo, ada Bathara Sudarmo, ada Bathara Sangkara, yang terakhir adalah Bathara Bismongkara, seperti itu, Mas Bayu. Nah, Bathara Bayu tadi yang di pedalangan umumnya dia adalah dewaning angin. Jadi yang mampu mengendalikan lakuning angin tadi adalah si Bathara Bayu. Nah, dan di pedalangan juga umumnya ada istilah yang terkenal yaitu darah bayu atau kadang bayu, Mas Bayu. Oh, kadang bayu ya, Mas? Iya. Kadang bayu itu apa, Mas? Bentar, Mas. Belum Mas Guru cerita tentang kadang bayu, silahkan diminum dulu. Oh iya, Mas Bayu. Nah, silakan dilanjut, Mas. Nah, ya untuk kisah tentang kadang bayu tersebut, jika di pedalangan umumnya kadang bayu tadi berjumlah 9 yang termasuk dari golongan dewa, ada juga yang mengatakan golongan manusia, raksasa, hewan, dan suatu tempat. Jadi kadang bayu tadi merupakan saudara dari Bathara Bayu, namun berwujud beberapa dari jenis itu tadi, ada hewan, ada manusia, dan lain-lain tadi. Nah, yang saya ketahui yang pertama dari kadang bayu itu tadi adalah sendiri Bathara Bayu itu sendiri, dan yang kedua adalah Anoman.
Anoman. Yang ketiga yang dari manusia yaitu si Bima atau Werkudara itu tadi merupakan Kadang Bayu. Yang keempat adalah Wil Jajahwerka. Yang kelima adalah Liman Setubondo atau Gajah Setubondo. Yang keenam ada Sarponogogworo. Yang ketujuh adalah Garuda Mahambira. Yang kedelapan adalah Begawan Mainoko, dan yang terakhir adalah Dewa Ruci. Jadi termasuk Kadang Bayu seperti itu, Mas Bayu. Jadi itu yang dimaksud Kadang Bayu, ada 9 tadi. Benar sekali, Mas Bayu, dan memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, dan ciri khas dari Kadang-Kadang Bayu itu tadi umumnya memiliki kuku Ponconoko, namun ada beberapa yang tidak memiliki. Nah, yang saya ketahui yang memiliki kuku Ponconoko antara lain si Bathara Bayu itu sendiri, dan juga Anoman. Anoman jika diimplementasikan di wayang, dia kan memiliki juga kuku Ponconoko. Dan juga ada Dewa Ruci, yang Brotoseno kecil itu tadi, dia memiliki kuku Ponconoko. Dan terakhir dari Bima atau Werkudara, dia juga memiliki namanya kuku Ponconoko. Nah, biasanya keempat Kadang Bayu tadi juga memiliki pakaian ciri khas tersendiri, pakaian tersendiri yang dipakai, antara lain ada kampuh poleng Bang Bintulu Adi. Nah, kampuh poleng tadi seperti apa ya, kain, namun berwujud belang itu tadi, kampuh poleng itu tadi. Poleng biasanya hitam dan putih seperti itu. Nah, namun kedua warna tadi memiliki arti, Mas Bayu. Artinya yaitu bisa mengendalikan, orang yang bisa mengendalikan lakuning angin atau jalannya angin sebagai pertanda seperti itu. Nah, Bima yang kita ketahui salah satu Kadang Bayu umumnya merupakan anak dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti, umumnya yang berdasarkan kita tahu. Akan tetapi sejatinya Bima itu ada yang mengatakan dia adalah anak dari Bathara Bayu. Maka Bima itu tadi mempunyai sebutan nama lain yaitu Bayu Putra. Bayu Putra. Jadi yang berarti anak dari Bathara Bayu. Nah, ada salah satu sanggit yang mengatakan alasan mengapa si Bima tadi memiliki sebutan Bayu Putra, karena pada saat itu diceritakan mengapa Bathara Bayu memiliki anak manusia yaitu Bima, karena diceritakan dia ketarik dengan suatu mantra yang bernama Aditya Ardaya, yang merupakan mantra untuk memanggil dewa, yang pada saat itu diwatak atau diucapkan oleh si Dewi Kunti tadi untuk memanggil Bathara Bayu itu tadi, Mas Bayu. Gitu ya. Ya, benar sekali. Nah, ada juga yang mengatakan raja-raja keturunan dari negara Pancala itu tadi merupakan keturunan outrah dari Bathara Bayu. Negara Pancala yang ketahui kemarin ada si Gondomono dan Drupada dan yang lain-lain itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bathara Bayu pun juga menitis untuk yang kedua kalinya turun ke bumi, Mas Bayu, ke Marcapada, menjadi raja di negara Medanggoro, negara bernama Prabu Bima. Dan dia memiliki patih bernama Patih Bono dan Patih Suksoro atau Sukseno seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang saya ketahui tentang kedua tokoh tersebut yang merupakan anak dari Bathara Guru, yaitu Bathara Indra dan Bathara Bayu yang kita ulas lebih dalam lagi, Mas Bayu, seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Guru. Sama-sama, Mas Bayu. Ceritanya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang Bathara Indra dan juga Bathara Bayu yang memiliki kelebihan dan juga keistimewaan masing-masing. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.